Video ini merupakan sambungan dari video perkuliahan tanggal 9 November 2020, di mana pada bagian sesi kedua saya lupa merekamnya. Jadi digantikan oleh video ini. Coba kita perhatikan berikutnya. Kita akan memanfaatkan teorema nilai rata-rata turunan yang sudah dibahas sebelumnya untuk membuktikan teorema berikut. Yaitu, jika f aksen lebih besar dari 0 pada interval I, maka fungsi f monoton naik di interval tersebut. Sebaliknya, jika f aksen x lebih kecil dari 0, ini harusnya lebih kecil dari 0, pada interval I, maka fungsi monoton di interval tersebut. Nah, kita akan membuktikan bagian yang pertama saja. Oh ya, ini ada kesalahan, harusnya A, ini harusnya B. Nah, yang A kita lihat buktinya. Jadi, kita premisnya memiliki fungsi dengan f aksennya besar 0, akan kita buktikan dia monoton naik. Jadi, untuk membuktikan monoton naik, kita ambil dua titik x1 dan x2 dengan x1 kecil x2. Nah, premisnya bila f aksen besar 0 untuk setiap x di interval I, kita akan tunjukkan bahwa fx1 kecil dari fx2. Ini arti monoton naik. Nah, menurut teorema nilai rata-rata dari pengambilan x1 dan x2 tadi, maka terdapat C di antara x1 dan x2 dengan f aksen C-nya sama dengan ini. Oke, ya, ini teorema nilai rata-rata. Nah, kita lihat bahwa tadi premisnya f aksen x selalu lebih besar atau sama dengan 0. Lebih besar dari 0. Tentunya f aksen C juga lebih besar 0. Ya, karena untuk semua x berlaku ini, di titik C tentunya berlaku juga. Kemudian dengan pengambilan x1 kecil x2, kita lihat bahwa x2 min x1 positif. Nah, kita lihat bahwa ini positif, penyebutnya positif, berarti pembilangnya harus positif. Dengan demikian, fx1 kecil dari fx2, yang mengartikan bahwa dia fungsinya monoton naik. Oke, nah sekarang kita akan bahas contoh ini. Untuk yang kedua, buktinya serupa aja ya. Oke, perhatikan fungsi ini, kita diminta tentukan selang kemonotonannya. Artinya kita disuruh mencari di mana fungsi naik dan di mana fungsi turun. Oke, untuk itu akan saya salin dulu soalnya ke Word. Nah, saya akan jawab di sini. Jadi untuk menentukan selang kemonotonan, kita perlu menghitung f aksennya. F aksen x ini adalah 12x pangkat 3 minus 12x kuadrat minus 24x. Ini akan saya faktorkan untuk mendapatkan akar-akarnya. Kita bisa mengeluarkan 12x menjadi x kuadrat min x min 2 gitu. Ini masih bisa difaktorkan lagi menjadi 12x kali x min 2 kali x tambah 1 gitu ya. Nah, kita lihat bahwa nilai turunan ini sama dengan 0 di titik-titik, x1 sama 0, x2 sama dengan, kita urutkan aja, x1-nya min 1, 2-nya 0, x3-nya sama dengan 2. Nah, tadi untuk menentukan selang kemonotonan, caranya diperiksa nilai f aksen x. Kita periksa nilai f aksen x-nya.
Ini kita tandai dulu yang 0, di min 1, di 0, dan di 2. Kita periksa tanda f aksen x. Kalau x-nya kecil sekali, kita lihat katakan x-nya min 1.000.000 itu negatif ini negatif, ini negatif. Jadi seluruhnya 3 suku itu negatif, perkaliannya akan negatif. Nah, dengan diperiksa titik-titik yang ada di interval ini, maka kita akan dapatkan di sini positif, di sini negatif, dan di sini positif. Dengan demikian, f monoton turun di min tak hingga sampai min 1. Nah, titik min 1 ujungnya tuh kalau fungsinya kontinu boleh dimasukkan ya. Jadi boleh menulis di ini atau boleh menulis seperti ini. Ya, kalau mau lebih lengkap ya ditulis ujungnya dimasukkan. Dan kita lihat ini di 0,2. Nah, lebih lengkap kalau kita tulis karena ujung-ujungnya juga kontinu sepanjang interval ini. Kemudian ini juga di min 1 kontinu. Boleh disambung. Jadi boleh juga dijawab monoton turun di min tak hingga sih nggak boleh dimasukkan. Ini dan di 0 sampai 2. Kemudian f monoton naik di interval min 1 sampai 0 dan 2 sampai tak hingga. Atau boleh juga naik di, ini saya tulis atau aja gitu ya, atau di min 1 sampai 0, ujungnya saya masukkan karena dia fungsinya kontinu, dan di 2, tak hingga. Tak hingga nggak boleh masuk. Nah, perlu diperhatikan jangan menulis ini menjadi gabungan. Itu nggak boleh. Bisa salah. Gitu ya. Kenapa bisa salah? Coba perhatikan fungsi berikut. Gambarkan fungsi berikut. Ini katakan tadi titik-titiknya min 1, kemudian ada 0, ada 2, 1, 2. Nah, ada kemungkinan fungsinya itu monoton. Katakan kita yang lihat yang naik aja ya, atau yang turun kalau monoton turun di min tak hingga min 1. Min tak hingga sampai min 1 monoton turun gitu. Katakan fungsinya seperti ini. Jadi sampai min 1 dia turun. Kemudian di 0,2 juga turun. Nah, di 0,2 katakan fungsinya seperti ini. Fungsinya turun. Nah, seperti itu misalkan ya. Di 0,2. Oke. Kalau kita gabungkan intervalnya seperti ini, maka di gabungannya nggak turun. Kenapa? Coba kita lihat. Titiknya saya ambil. Kalau di gabungannya ini titik X1, ini saya ambil titik X2. Di situ X1 kecil X2, tapi kita punya kenyataan Fx1 kecil dari Fx2 ya. Fx2 lebih tinggi ini. Fx1 sekian. Dia terlihat monoton naik. Ini lebih pendek dari yang ini. Nah, fungsinya terlihat monoton naik sebagai gabungannya. Atau tidak turun lah katakan ya. Tidak memenuhi kondisi turun. Jadi kalau ada di kemonotonan dapat intervalnya 2 seperti ini, nulisnya jangan digabungkan.
tulis masing-masing. Ya. Dan kembali kalau fungsinya continue, ujung-ujungnya boleh kita masukkan. Oke, itu contoh mengenai kemonotonan. Nah, berikutnya kita akan lihat konsep kemonotonan ini untuk menguji ekstrim lokal. Coba, misalkan fungsi f continue pada interval buka AB. Dan C titik kritis atau titik ujung dari F. Ya, titik kritis sebenarnya titik ujung, berikut titik stasioner, berikut titik singular. Nah, periksa tanda F aksen X di kiri dan kanan dari titik C. Coba kita lihat pada gambar berikut. Saya buka lagi satu baris. Gini. Jadi ini yang berupa lingkaran hitam ini, misalkan dia titik kritis. Ya, jadi harus ditarik dulu titik kritis. Setelah itu kita periksa tanda dari F aksen di kiri dan kanan titik kritis. Bila tanda F aksennya berubah dari negatif ke positif, maka titik C ini titik minimum lokal. Kenapa? Karena kalau berubah dari negatif ke positif, artinya apa? Turunannya negatif, di sini dia fungsinya turun. Karena turunannya negatif. Kalau turunannya positif, berarti di sini naik. Jadi fungsinya turun, kemudian naik. Maka di sini terjadi minimum lokal. Nah, untuk yang maksimum lokal, coba kita lihat ini. Bila tanda F aksen berubah dari positif ke negatif, maka C titik maksimum lokal. Ini diperlihatkan di gambar yang kedua. Coba kita lihat bahwa misalkan ini titik C adalah titik kritis. Jadi kalau di tengah gini, dia titik stasioner atau titik singular. Nah, kalau di kiri tanda F aksennya positif dan di kanannya negatif, artinya apa? Di kiri ini fungsinya naik sampai titik C, karena turunannya positif. Kemudian di kanannya turunannya negatif, berarti fungsi haruslah turun. Nah, jadi fungsinya naik, kemudian turun. Maka terjadi di titik C ini titik maksimum lokal. Nah, pada gambar ketiga itu kondisinya seperti ini. Tidak berubah tandanya. Gitu ya. Kalau tidak berubah, kita lihat coba. Di kirinya plus, di kanannya plus. Artinya apa? Fungsinya dari sebelah kiri sampai titik C naik. Kemudian di kanannya juga naik lagi. Nah, berarti ini titiknya bukan titik maksimum atau minimum lokal. Contoh paling gampang itu fungsi Y sama dengan X pangkat 3. Fungsi Y sama X pangkat 3 di titik 0, itu turunannya kalau dicari dia berupa titik kritis, titik stasioner. Tapi kalau diperiksa turunannya di kiri kanannya selalu positif. Karena turunannya 3X kuadrat. Nah, 3X kuadrat di kiri kanan 0 selalu positif, berarti titik 0 bukan titik ekstrim lokal. Jadi hati-hati, titik ekstrim lokal jangan diartikan turunannya 0 atau turunannya nggak ada. Harus diperiksa perubahan tanda dari F aksen. Nah, khusus bila fungsinya terdefinisi pada interval tutup AB, maka titik ujung, ini ujung kiri, ataupun ujung kanannya, pasti merupakan titik ekstrim lokal. Kenapa? Coba kita lihat berikut. Saya hapus dulu. Oke. Saya gambar ilustrasi aja. Katakan fungsinya terdefinisi dari interval A sampai B dan continue. Kalau di fungsi real biasa, continue artinya grafiknya nyambung. Jadi kalau di A nilainya sekian, di sebelahnya pasti lebih besar
atau lebih kecil ya. Kalau dia lebih besar titik grafiknya, berarti titik ujung kiri ini titik minimum lokal. Kalau diperiksa turunannya di daerah sini positif turunannya. Ya, artinya fungsi naik fungsinya. Fungsinya naik, ya terjadi minimum lokal di sini. Sebaliknya kalau tanda di sekitar A ini negatif, artinya dari kiri turun, dari ujung kiri itu fungsinya turun. Nah, kalau turun, maka ujung kiri menjadi titik maksimum lokal. Nah, dengan cara yang sama bisa diperiksa titik B. Kalau dari sini fungsinya naik, di tandanya positif, ini titik maksimum lokal. Kalau tanda turunannya negatif, artinya fungsinya turun. Terjadi minimum lokal. Oke, jadi kalau fungsinya kontinu, ujung-ujung pasti termasuk ekstrim lokal. Oke. Nah, kita lihat satu contoh ini. Aduh, ketutupan ya. Contohnya sebentar. Oke, kita lihat sekarang contoh berikut ini. Tentukan semua titik ekstrim lokal dari fungsi berikut. Nah, saya lihat ini, saya klik aja karena ini nggak memerlukan penjelasan yang sangat khusus, jadi saya langsung pakai solusi yang ada. Jadi, untuk mencari semua titik ekstrim lokal, kita cari semua titik kritisnya dulu. Fungsi ini kita lihat terdefinisi pada semua bilangan real, kecuali di X sama dengan 2. Jadi, 2 nggak diikutkan ya. Nah, kemudian ada titik ujungnya? Nggak ada. Nah, sekarang saya berusaha mencari titik stasioner dan titik singularnya. Oke, tadi titik ujung tidak ada. Mencari titik stasioner kita turunkan. Kalau dihitung turunannya seperti ini. Soal ini pernah kita bahas di depan. Oke, turunannya seperti ini. Detailnya udah nggak dituliskan lagi. Nah, dari sini kita lihat titik stasionernya yaitu pembuat 0 dari F aksen adalah di X sama 0 dan X sama dengan 4. Titik singularnya yang mana? Kita lihat, fungsi ini nggak punya turunan di 2. Ya, dia nggak punya turunan 2. Tetapi 2 tidak kita masukkan sebagai titik singular. Kenapa? Karena 2 dari awal nggak masuk di daerah definisi dari fungsi. Kalau nggak termasuk di daerah definisi, ya nggak kita ikut sertakan itu ya. Jadi 2 meskipun kelihatan dari sini turunannya nggak ada, jangan dimasukkan sebagai titik singular. Lain halnya kalau 2 dari awal terdefinisi sebagai fungsi, kemudian diturunkan di 2 nggak ada, baru itu titik singular. Jadi ingat yang namanya titik stasioner, titik singular harus berada di daerah definisi fungsi. Jadi jangan sekedar nggak ada turunannya. Oke, kita periksa sekarang tanda dari F aksen untuk mendapatkan titik ekstrim lokalnya. Meskipun 2 itu bukan titik singular, kita tetap menggambarkan di garis bilangannya titik 2 kita tetapkan juga, kita tandai juga. Kenapa? Karena fungsi ini sebenarnya jadi terdefinisinya hanya di kiri 2 dan kanan 2. Jadi kita pisahkan. Kemudian titik stasionernya kita tandai satu-satu. Ini di 0 dan 4. Periksa tanda dari F aksen, di sini masukkan aja nilai X-nya di sub-sub interval ini. Dari sini kita punya kesimpulan bahwa ini titik 0, kita lihat di kirinya turunannya positif, artinya fungsi naik. Di kanannya negatif, berarti fungsi turun. Berarti ini titik maksimum lokal. 2 nggak diikutkan ya, kita lihat yang 4.
Ini di kirinya negatif, di kanannya positif. Artinya fungsi turun, kemudian naik. Ini minimum lokal. Oke ya, ini. Ya, di sini nilai minimum, nilai maksimum lokalnya saya hitung. Demikian juga nilai minimum lokalnya kita hitung. Jangan heran kok, ini maksimum lokal, kok ini lebih besar minimum lokal, namanya juga lokal, gitu ya. Hanya di sekitar titik ini aja melihatnya. Nah, ini di sini diberikan ilustrasi gambar fungsinya. Meskipun saat ini kita belum bisa menggambar fungsinya, ini untuk dapat gambaran aja kenapa ini maksimum lokal. Itu kalau digambar di sekitar 0 seperti ini. Di kirinya naik, kemudian di kanannya turun. Di kiri 0, naik, di kanan 0, turun. Jadi ini maksimum lokal. Sedangkan di 4, di kirinya. Tadi turun, ini turunannya negatif, berarti turun. Kemudian di kanannya naik. Ini minimum lokal. Gitu ya, oke. Itu contoh menguji ekstrim lokal. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai pengertian kecekungan dari grafik fungsi. Saya baca aja dulu ya. Misalkan f fungsi yang terdiferensialkan pada interval I yang memuat titik C. F itu disebut cekung ke atas bila fungsi turunannya monoton naik. Jadi f aksennya sebagai fungsi monoton naik. Nah, gambarannya yang pertama itu seperti ini. Coba kita lihat, ini cekung ke atas tuh gambarnya seperti ini. Cirinya di setiap titik kalau dibikin garis singgung, maka fungsinya ada di atas garis singgungnya. Di sekitar garis singgung tersebut tentunya. Jadi ini kita lihat garis singgung ini. Fungsinya ada di atasnya. Yang di sini juga sama, dibikin garis singgung. Fungsinya di sekitar itu ada di atasnya. Tuh, kelihatan cekung ke atas. Nah, definisinya cekung ke atas itu bila f aksennya monoton naik. Jadi kalau kita amati dari kiri ke kanan, nilai turunannya positif, monoton naik. Coba kita lihat yang di sini. Ini nilai turunannya negatif gitu ya. Negatif mengarah ke sana. Makin ke kanan masih negatif, kalau di sini digambar lagi ya negatif gitu. Tapi nilainya makin besar, negatifnya makin kecil sih ya. Jadi makin landai sampai di sini dia nilai turunannya 0. Kemudian bergerak lagi ke kanan, nilai turunannya mulai positif dan makin lama makin curam garis singgungnya. Artinya nilai turunannya akan makin besar. Jadi grafik yang coklat ini nilai turunannya kalau diamati dari kiri tadinya tajam sekali tapi negatif. Ini negatifnya besar sekali. Mengecil ya. Negatifnya mengecil artinya nilai turunannya membesar. Angka negatifnya tambah kecil. Oke, jadi bergerak dari sini ke sini, nilai turunannya membesar. Kemudian juga nilai turunannya makin membesar. Jadi yang cekung ke atas seperti ini, kita lihat bahwa nilai turunannya monoton naik. Untuk memperjelas, coba saya gambar lebih rinci sebagai berikut. Oke, untuk memperjelas. Karena tadi hanya ada 3 garis. Ini saya gambar sebuah grafik itu yang cekung ke atas. Gitu, cekung ke atas. Kita amati nilai turunannya dari kiri. Saya gambar nilai turunannya pakai biru. Ini, turunan adalah kemiringan garis singgung. Kemiringan garis singgungnya di sini sekian. Di titik ini sekian. Lebih besar dari yang sebelumnya. Ya. Karena ini curam negatifnya besar sekali. Ini negatifnya agak kecilan, jadi lebih besar. Ini masih negatif, tapi lebih landai lagi.
negatifnya lebih sedikit. Terus ke sini negatifnya makin landai, di sini persis 0. Di sini mulai positif turunannya, di sini positif lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Jadi nilai-nilai turunannya monoton naik. Itu fungsi yang cekung ke atas. Nah, dengan cara yang sama, sebuah fungsi itu disebut cekung ke bawah bila fungsi turunannya monoton turun. Itu digambarkan oleh gambar yang tengah. Jadi kalau cekung ke bawah tuh kasat matanya seperti ini, melengkungnya ke bawah. Itu turunannya kalau kita amati di sini turunannya positif. Makin ke kanan makin landai. Di sini dia 0. Jadi turunannya kemiringan garis singgungnya makin lama makin kecil. Di sini negatif, negatifnya makin besar. Jadi nilai turunannya makin kecil. Oke. Kemudian pada gambar yang ketiga itu digambarkan fungsi yang di sini cekung ke atas, kemudian sampai satu titik dia, di sini cekung ke bawah, kemudian berubah jadi cekung ke atas. Nah, titik di mana terjadinya perubahan kecekungan itu dinamakan titik belok. Ya. Nah, bagaimana sekarang alat ujinya? Kalau hanya dengan definisi F aksen monoton naik susah kita. F aksen monoton turun gimana mengujinya yang operasional? Nah, ini akan saya jelaskan lewat sebelum saya buka di slide-nya ini. Saya akan jelaskan melalui tulisan ini supaya lebih jelas. Saya mundur sedikit. Tadi kalau saya punya fungsi G, untuk menguji G monoton naik atau monoton turun, itu kita hitung G aksennya ya. Kalau besar 0, berarti G-nya monoton naik. Kalau G aksennya kecil 0, G-nya monoton turun. Nah, ini akan kita manfaatkan untuk menguji kecekungan juga. Misalkan sekarang punya fungsi F. Nah, saya akan menguji apakah F aksennya monoton naik atau enggak. Caranya gimana? Menguji F aksen monoton naik. Seperti yang ini. Untuk menguji monoton naik, diturunkan. Sekarang fungsi yang diuji F aksen. Karena tadi definisinya ini. F cekung ke atas, F aksennya monoton naik. Saya akan menguji kapan F aksen monoton naik. Nah, F aksen monoton naik diujinya dengan tadi ini turunannya. Jadi dengan turunannya. Yaitu turunan dari F aksen adalah itu. Ya, turunan dari F aksen adalah F double aksen. Kenapa diturunkan? Karena mau menguji kemonotonan dari F aksen. Gitu. Kalau ini lebih besar dari 0, berarti F aksennya monoton naik. Artinya apa tadi per definisi kalau F aksennya monoton naik? Berarti cekung ke atas. Jadi ini simbolnya F cekung ke atas. Sebaliknya kalau F ini kecil 0, ini kecil 0, artinya fungsi ini monoton turun. Monoton turun. Artinya lagi per definisi F cekung ke bawah. Jadi untuk pengujian kecekungan, kita mengujinya langsung ke sini. Itu alat ujinya. Oke, ini kita lihat di sini. Pengujian kecekungan menggunakan turunan 2. Kalau turunan 2-nya lebih besar 0, cekung ke atas.
Kalau kecil 0, cekung ke bawah. Penjelasannya yang tadi ya. Oke. Nah, kita lihat beberapa contoh berikut ini. Oke, yang pertama dulu kita lihat. Oke, saya bawa dulu. Ini. Tentukan kecekungan dan titik balik dari fungsi ini. Jadi ingat mengujinya menggunakan turunan 2 untuk kecekungan. Kita hitung F aksennya. Sebenarnya gambar ini nggak perlu dulu ya. Kita sebenarnya cukup dari hitungannya dulu aja. Gambar nanti untuk memperjelas aja. Meyakinkan kita. Turunan 2-nya ini. Kemudian tadi harus ngapain? Harus memeriksa tanda dari turunan 2. Kalau memeriksa tanda dari turunan 2, maka kita cari dulu yang turunannya 2-nya nggak ada dan yang turunan 2-nya 0. Ini kita lihat turunan 2-nya selalu ada. Kapan dia bernilai 0? Kalau X-nya 0. Kenapa mencari yang 0? Karena mau mencari yang positif dan negatif sebenarnya. Jadi cari dulu yang 0. Kemudian periksa tanda F. Double aksennya, turunan 2-nya. Di kiri dan kanan 0. Kita lihat, di kiri 0, turunan 2-nya negatif. Berarti dia cekung ke bawah. Dan seperti pada kemonotonan, ujungnya kalau continue boleh dimasukkan. Tentunya minta hingga nggak kita masukkan, karena minta hingga bukan bilangan real. Kemudian di kanan 0, dia cekung ke atas. Boleh ini, boleh ini. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat. Di 0 berarti terjadi perubahan kecekungan. Di kirinya cekung bawah, kanannya cekung atas. Maka 0 itu disebut titik belok. Jadi hati-hati di SMA sering terjadi kerancuan. Titik belok itu titik yang turunan keduanya 0. Itu nggak benar. Saya berikan contoh berikut ini ya. Bahwa kalau turunan keduanya 0, jangan segera disimpulkan itu titik belok. Baru calonnya aja. Nah, saya contohkan nih, Y sama dengan X pangkat 4. Coba kita periksa lagi kecekungannya. Ya, aksen 4X kuadrat. Turunan 2-nya, pangkat 3. Ini 12X kuadrat. Y double aksen sama dengan 0 kalau X-nya sama dengan 0. Nah, saya periksa tandanya. Tanda dari Y double aksen. 0. Di kirinya, ini turunan 2-nya ini selalu positif berarti. Kanannya positif. Kita lihat, meskipun turunan keduanya di 0 itu bernilai 0, turunan keduanya 0, 0 itu bukan titik belok. Bukan titik belok. Jadi grafiknya di kiri 0 cekung ke atas, di kanan 0 juga cekung ke atas. Dan kita ketahui bahwa X pangkat 4 grafiknya mirip X kuadrat seperti itu. Kita lihat di kiri 0 dia cekung ke atas, di kanan 0 cekung ke atas. Ini bukan titik belok, meskipun turunan keduanya 0. Ya. Jadi turunan keduanya 0 itu baru calon titik belok. Belum tentu jadi titik belok. Oke. Ini contoh yang pertama. Kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Ini. Coba kita lihat. Nah. Oke, tentukan kecekungan dan titik belok ya, titik balik, titik belok anggap aja sama titik belok dari fungsi ini. Nah, saya hitung lagi turunan keduanya. Ini turunan pertamanya kalau dihitung dan turunan keduanya ini. Gambarnya abaikan aja dulu.
Nah, kita lihat turunan keduanya itu kapan 0? Enggak pernah 0 ya, turunan keduanya. Kemudian kapan turunan keduanya nggak ada? Turunan keduanya nggak ada di X sama dengan 0. Tapi itu jangan kita perhitungkan. Kenapa? Kita nggak memperhitungkan X sama 0 karena dari awal X sama dengan 0 tidak masuk dalam definisi. Ya. Jadi untuk memeriksa tanda turunan 2, karena kita ingin tahu kecekungannya, itu kita tandain meskipun 0 nggak diikutkan, kita tandai. Kenapa? Karena fungsi ini sekarang terbelah 2, yang di kiri 0 dan yang kanan 0. Masing-masing kita periksa turunan keduanya. Kalau diperiksa turunan keduanya, dimasukkan X-nya, kita lihat bahwa X pangkat 8 selalu positif, jadi ini selalu positif. Turunan keduanya selalu positif. Ini menyimpulkan bahwa grafiknya selalu cekung ke atas. Diminta hingga sampai 0 cekung ke atas, di 0 sampai tak hingga juga cekung ke atas. 0-nya jangan diikutkan ya, karena dari awal nggak masuk daerah definisi. Satu contoh lagi. Ini fungsi ini. Bentar, saya copy dulu ke sini. Coba tentukan kecekungan dan titik balik. Titik belok ke titik belok, titik balik dari fungsi ini. Oke. Ini turunan keduanya nggak saya detailkan lagi. Turunan keduanya adalah ini kalau dihitung. Oke. Kembali di sini X sama dengan 2 jangan disebut nggak masuk titik apapun ya, karena X sama 2 nggak masuk dalam definisi. Tinggal langsung kita periksa tanda dari ini. Nah, meskipun 2 nggak masuk di dalam definisi, bukan meskipun, karena 2 nggak masuk dalam definisi, kita memeriksanya masing-masing di kiri 2 dan kanan 2. Kalau yang turunannya 0 kan nggak ada, jadi nggak ada titik yang harus ditandai lagi. Oke. Di kiri 2 kita lihat bahwa ini akan negatif, pangkat 3 ya tetap negatif, di kanannya positif. Jadi F cekung ke bawah diminta hingga sampai 2. 2-nya nggak boleh ikut karena nggak termasuk daerah definisi. Cekung ke atas dari 2 tak hingga. Nah, apakah 2 titik belok? Titik belok. Kan ini berubah kecekungannya, tadinya cekung ke bawah ini, kemudian cekung ke atas. Nah, tapi di sini 2 jangan dimasukkan titik belok. Karena dari awal 2 nggak diikutkan di daerah definisinya. Gitu ya. Jadi fungsi ini, meskipun kecekungannya berubah dari cekung ke bawah, kemudian cekung ke atas, 2-nya bukan titik belok. Oke, sampai situ dulu.